Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita kembali mengkaji tentang sejarah Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Bukankah kita sudah menghatamkan kitab Fiqhus Sirah karya Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid? Iya. Tapi yang jadi masalah, manusia adalah makhluk yang pelupa. Sebagian berpikir dengan sekali dia membaca sejarah sudah cukup. Padahal apa yang dia baca tahun lalu, sekarang dia udah lupa. Jangan tahun lalu, 2 pekan yang lalu yang dia baca, boleh jadi dia sudah lupa. Maka kita diperintahkan untuk mengkaji lagi, belajar lagi, dan terus belajar. Dan ini hikmah yang besar di mana ilmu agama ini terus dikaji dan dipelajari. Bagaimana Al-Quran Al-Karim itu nggak bisa orang sekali hafal kemudian tidak lupa. Harus ada muraja. Sampai Nabi SAW menyuruh para sahabatnya, ta'ahadul Quran. Kalian perhatikan tuh hafalan Quran kalian. Di murajaah, dibaca lagi. Fa'innahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Quran itu lebih cepat lepasnya daripada onta di talinya. Kabur, sudah sulit untuk ditangkap. Tapi kalau sebelum lepas, diperhatikan talinya, diikat lagi ya. Onta itu talinya biasanya diikat di lututnya, dilihat, perhatikan, oh kok udah kayaknya udah mau lepas ya, diikat lagi. Begitu pula ilmu agama ini perlu dikaji lagi, dibaca lagi, diulangin lagi. Bagaimana cerita tabi'in. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, yang mengatakan kunna nu'allam maghaziyan Nabi SAW kama nu'allam as-surah minal Quran. Kita diajarin ya peperangan-peperangan Nabi SAW, perjalanan hidup Nabi SAW seperti diajarin Al-Quran. Satu surat dari Al-Quran dihafal. Maka kita gak akan berhenti insya Allah. Kita tetap akan menyisihkan waktu untuk mengkaji peperangan-peperangan Nabi SAW. Kenapa? Di situ ada kejayaan kita. Disitulah semangat kita. Disitulah ada pengorbanan kita. Disitulah kita tahu kita ini siapa. Dan kenapa kita sampai hari ini terus diperangi, terus diserang dari luar, dari dalam. Bagaimana mereka berusaha untuk melemahkan umat Islam. Dan salah satu usaha mereka untuk menghancurkan sebuah peradaban, sebuah negeri, adalah merubah sejarah. Nah, merubah sejarah. Sudah pernah kita tampilkan enggak ya? Tunggu sebentar. Mudah-mudahan bisa dapat dengan cepat.
Baik, kayaknya butuh waktu anak untuk mencarinya. Ungkapan salah satu ya public figure mungkin di Indonesia yang dia menyebutkan bahwasanya salah satu cara menguasai sebuah negeri adalah dengan mengubah sejarahnya, membuat mereka lupa dari sejarahnya. Dan kalau kita menengok ke belakang, kenapa film G30S ya PKI itu terus di-setel. Nanti di-setel lagi. Di-setel lagi. Kemudian muncul satu generasi, cerita itu mau dihilangkan. Tatkala manusia lupa dengan sejarah, mereka lupa dengan musuh mereka. Mereka lupa dengan makar-makar musuh mereka. Mereka hidup berdampingan dengan musuh seperti seekor serigala yang sudah mulai pakai baju domba dan berkumpul dengan domba. Kemudian domba merasa nyaman dengan serigala yang pakai baju domba. Tinggal nunggu waktu. Dan ini adalah ungkapan dari pemikir-pemikir dunia. Dari ahli strategi peperangan dunia. Yang mereka mengatakan kalau engkau ingin menguasai sebuah negeri, rubah sejarahnya. Buat mereka terlena, tertidur, terbuai, bahkan mimpi indah. Sehingga musuh-musuh akan dengan mudah menguasai negeri tersebut. Dan umat Islam sudah banyak yang lupa dengan sejarah agama mereka. Ya, mereka menonton film-film hayalan yang dibuat oleh orang-orang di luar sana. Mereka terhibur dengan Kapten Amerika. Mereka terhibur dengan ada yang namanya Spider-Man. Kalau engkau lihat, semua ceritanya cerita perang. Cerita tentang ghazwah, peperangan. Yang membuat orang, oh ini jagoannya ya, ini seperti itu. Engkau tahu nggak tentang perang Badar? Kapan terjadinya? Apa penyebabnya? Kenapa harus terjadi? Apakah tidak ada langkah lain untuk menghindari peperangan? Berapa jumlah musuhnya? Berapa jumlah umat Islam? Kalau umat Islam menang, kenapa menang? Kenapa kok kalah musuhnya? Kalau umat Islam kalah, apa penyebab kekalahannya? Dan kita akan ulangin lagi. Kita akan ulangin lagi. Agar apa? Agar engkau menjadi muslim yang bangga dengan keislaman. Agar engkau menjadi muslim yang waspada dengan potensi mereka yang ingin menginjak-injak umat Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah kita hidup aman di negeri kita, di Indonesia. Tapi kita tahu kenapa Indonesia sampai hari ini terus mereka mengajarkan sejarah tentang negeri kita. Kita punya satu negeri yang dulu bersama Indonesia, tahu-tahu lepas dari Indonesia. Timor Leste umpamanya. Dan hari ini ada beberapa negeri yang ingin berpisah sama Indonesia. Kita harus tahu sejarah. Barakallahu fiik. Oke, kita akan mulai membaca kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum, perbedaan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum dengan kitab yang sudah kita kaji. Kitab yang kita kaji itu kitab Fiqhus Sirah. Maka setelah peperangan kita akan mengkaji tentang pelajaran hikmah yang bisa diambil. Ada banyak cerita yang tidak disebutkan di dalam kitab tersebut. Kenapa? Karena penulisnya melihat kondisi umat yang malas untuk membaca, ya, sehingga dia ambil poin-poin penting. Tapi dengan kita membaca kitab ini,
kita akan melewatin insya Allah semua peperangan yang dihadiri Nabi alaihi salatu wassalam, atau peperangan yang Nabi hanya mengutus pasukan pada waktu itu. Barakallahu fiik. Kita akan mulai dari halaman 362. Dicetakan ini ya. Tentang, kalau bahasa Arabnya disebutkan al-kifah ad-dami, perlawanan berdarah. Kenapa? Sebelumnya nggak ada perlawanan berdarah. Bilal disiksa, sahabat juga nggak ngelawan. Sumayyah bin Khalaf dibunuh, sahabat juga nggak ngelawan. Tapi pada saatnya, terkadang darah harus dikucurkan. Nyawa melayang. Istri menjadi janda. Anak menjadi yatim. Demi apa? Demi menegakkan kalimat Allah. Baik, silahkan dibaca. Bismillah, perlawanan berdarah dari kitab Ar-Rahiqil Makhtum, Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullahu taala. Bujukan Quraisy untuk memerangi kaum muslimin dan kontak dengan Abdullah bin Ubay. Pada bagian sebelumnya, kami telah membahas tekanan dan penyiksaan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Mekah terhadap kaum muslimin ketika mereka berhijrah. Barakallahu fikum. Ya, di sini ada yang kurang dalam terjemahan ini. Makanya jamaah, seringkali Anda sampaikan, kenapa belajar agama itu harus belajar bahasa Arab ya. Kalau kita berpatokan kepada terjemah, ada terjemahan yang mungkin penerjemahnya pada waktu itu capek, lelah ya, kalau kita husnuzon sama dia. Walaupun ada penerjemah yang sekedar kejar target bagaimana kelar terjemahannya dan segera dicetak. Karena tidak sedikit percetakan konvensional yang hanya berpikir keuntungan. Sehingga tidak berpikir apakah terjemahannya itu selamat dari kesalahan, kelalaian, seperti itu. Contohnya di sini. Pada bagian sebelumnya kami telah membahas tekanan dan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah terhadap kaum muslimin. Dan apa tambahannya? Wa ma fa'alu bihim 'indal hijrah. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka hijrah. Ini tidak luput dari terjemahan ya. Baik. Lanjutkan. Lanjutkan bacaannya. Dan apa yang mereka lakukan ketika hijrah, yang sebenarnya sangat potensial untuk memancing pecahnya peperangan. Hanya saja saat itu kaum muslimin belum memungkinkan untuk menghadapi mereka. Barakallahu fikum ya. Ini ada juga yang luput dari terjemahannya. Hanya saja saat itu ya. Illa annahum lam yakunu liyafiqu min ghayyihim. Hanya saja saat itu orang-orang Quraisy tidak sadar dari kesesatan mereka. Nah, dan tidak berhenti dari permusuhan mereka. Seperti itu. Dan bicara. Ulang Ustaz. Nah. Ana basarnya. Illa annahum lam yakunu liyafiqu min ghayyihim wa yamtani'u an udwanihim. Hanya saja mereka tidak sadar dari kesesatan mereka. Mereka tidak berhenti dari permusuhan mereka. Jadi kaum muslimin belum memungkinkan untuk menghadapi mereka. Ini nggak ada. Ini belum disebutkan ya. Taib. Bahkan tambahannya orang-orang Quraisy itu tulis bahkan. Bahkan orang-orang Quraisy semakin bertambah. Jadi maksudnya ini orang-orang Quraisy ya, Muslim sudah hijrah, sudah meninggalkan mereka. Bukan mereka sadar. Melihat
saudara-saudara mereka meninggalkan negeri mereka. Mereka menyakitin umat Islam. Itu tidak membuat mereka sadar. Kenapa? Waktu kita bahas dahulu. Seorang yang kebenciannya berdasarkan agama, maka dia tidak akan puas dengan pindahnya orang yang dia benci dari kampung itu. Karena masalahnya agama. Kalau masalah pribadi ya udah, orang itu nggak ada kita seneng. Tapi masalah agama terus akan ada pikiran gimana dia kalau nanti mengembangkan dakwahnya di sana, gimana dia kalau nanti diterima di masyarakat itu. Karena permusuhannya berdasarkan agama. Di sini kita lihat orang-orang musyrikin sudah menyakitin umat Islam. Kemudian umat Islam hijrah. Dan umat Islam gak melawan pada waktu itu. Umat Islam hijrah. Ternyata tidak membuat mereka sadar. Bagaimana Abu Jahal ketika melihat ya rumah-rumah yang kosong ya. Rumah keluarganya Abdullah bin Jahsh. Gak ada, udah ditutup pintunya sudah. Gak ada penghuninya. Karena satu keluarga mereka masuk Islam. Dan hijrah. Itu mereka gak sadar. Bahkan ketika hijrah, mereka tambah marah. Nah ini, bahkan, lanjutkan bacaannya, bahkan orang-orang Quraisy. Nah, paragraf kedua, orang-orang Quraisy semakin bertambah, itu ditambahin bahkan. Quraisy semakin bertambah marah ketika kaum muslimin pergi dan akhirnya mendapatkan tempat yang aman di Madinah. Karena itu, mereka menulis surat yang ditujukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang saat itu masih merupakan orang musyrik dan hampir diangkat sebagai pemimpin Ansor dan raja di Madinah. Barakallahu fikum. Ya. Kalau bicara hampir, hampirnya ini hampir diangkat jadi raja ya. Wa illa dia adalah pemimpin orang-orang Ansor dan hampir diangkat jadi raja di Madinah. Ya, lanjutkan. Andaikan saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin tidak hijrah ke sana, orang-orang Quraisy Makkah menulis surat kepada Abdullah bin Ubay yang isinya. Baik, sebelum baca surat itu, sosok Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh di kota Madinah. Jadi di kota Madinah sering terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj. Akhirnya sempat terjadi peperangan terakhir di mana tokoh-tokoh mereka mati. Dan ini juga salah satu persiapan untuk hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ketika tokoh-tokoh ini hidup, yang paling sulit menerima dakwah ini tokoh. Apalagi kalau mereka harus kehilangan kedudukan dan jabatan mereka. Sudah banyak mati, akhirnya mereka bingung siapa yang menjadi tokoh kan. Abdullah bin Ubay bin Salul, akhirnya jadi tokoh dia. Sampai mereka bersepakat untuk memberikan mahkota buat Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ternyata Nabi hijrah. Nggak jadi tuh. Nggak jadi dia jadi raja di sana. Orang-orang Quraisy, ini pentingnya jemaah, kita mengetahui di setiap daerah itu siapa sih tokoh di sana. Lewat pintu mana seharusnya kita masuk. Siapa orang yang dapat diprovokasi. Siapa orang yang dapat dibujuk. Dibujuknya dengan apa? Harta, tahta, wanita, itu mereka pelajari. Nah, mereka lihat nih, apakah mungkin dengan ancaman malah, bukan dibujuk dengan harta, tapi dengan diancam. Dan kita lihat di dunia politik, di dunia bernegara ya. Bagaimana ada orang-orang yang diancam, akhirnya dia diem. Pokoknya seperti itu. Ada orang yang diancam sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dilakukan. Dan ini politik Quraisy juga. Dia melihat siapa yang perlu bisa dipegang nih. Seakan-akan kita punya kartunya Fulan nih. Sehingga kita bisa setir Fulan. Dengan kartu yang kita miliki. Nah, mereka tahu Abdullah bin Ubay bin Salul ini sakit hati sama Nabi SAW. Bisa dijadikan kawan. Atau bisa ditekan. Baik. Coba lihat apa isi surat Quraisy kepada Abdullah bin Ubay bin Salul.
Sesungguhnya kalian telah menampung orang di antara kami. Demi Allah, kami benar-benar akan memeranginya atau kalian mengusirnya. Barakallahu fikum, nih ada terjemahan yang salah ya. Jadi ya Allah, mudah-mudahan orang yang baca terjemahan ini bisa apa ya? Bisa bertanya. Ini ucapan kami benar-benar akan memeranginya, bukan kami. Karena bahasa Arab itu jelas, mana kami, mana kamu. Bahasa mereka wa inna nuqsim billah. Demi Allah kami benar-benar bersumpah dengan nama Allah. Ini. Kami benar-benar bersumpah dengan Allah. La tuqatilannahu. Kalian, bukan kami ya. Kalian akan memeranginya. Memerangi Nabi Muhammad SAW. Atau kalian mengusirnya. Pilihannya dua. Kalian perangi dia di sana. Atau kalian usir dia. Bukan kami yang akan memerangi, enggak. Jadi ini bentuk provokasi dari orang Quraisy. Kalian perangi dia. Atau kalau kalian nggak mampu memerangi dia, ya udah, jangan ditampung, kalian usir. Pilihannya dua kan. Baik, lanjutkan. Oke, Atau ini biarlah kami perterjemahannya atau biarlah kami, bukan. Atau kalau tidak satu, kami yang akan, kami akan mendatangi tempat kalian. Baik, silakan dibaca seperti itu ya. Atau kalau tidak, kami akan mendatangi tempat kalian dengan mengerahkan semua orang kami. Baik, tolong dibaca di pertama isi suratnya. Fadhali. Bersumpah. Naam. Sesungguhnya kalian telah menampung orang di antara kami. Demi Allah, kami benar-benar bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, kalian akan mengusirnya. Maka kalian akan memeranginya. Atau kalian akan memeranginya, atau kalian Bukan atau. mengusir. Kami benar-benar bersumpah, kalian akan memeranginya atau kalian mengusirnya. Atau kalau tidak, biarlah, atau kalau tidak, atau kalau tidak, biarlah kami. Biarnya nggak ada, nggak pakai biarlah. Atau kalau tidak, kami yang akan mendatangi tempat kalian dengan mengerahkan semua orang kami, hingga kami menghabisi kalian dan menawan wanita-wanita kalian. Barakallahu fi, kita lihat. Ini surat bentuknya bukan bujukan. Tapi ancaman. Di mana mereka punya dua pilihan. Memerangi atau mengusir. Kalau salah satu dari keduanya tidak dilakukan, maka kami yang akan membantai kalian. Bukan memerangi Nabi SAW, bukan. Kami yang akan membantai kalian. Dan orang-orang Madinah tahu kekuatan orang Quraisy. Mereka juga tahu bagaimana Quraisy ini kabilah yang ditakutin. Dihormati. Maka tentu surat ancaman ini membuat Abdullah bin Ubay bin Salul yang pada saat itu masih musyrik, belum jadi munafik, itu berpikir. Ketakutan dia. Apalagi dia nggak mendukung Nabi SAW. Tapi dia ditokohkan di sana. Taib, apa dampak dari surat ini kepada Abdullah bin Ubay bin Salul? Taib, dibaca. Dengan datangnya surat ini, Abdullah bin Ubay sudah terpengaruh
untuk menuruti perintah rekan-rekannya dari musyrikin Mekah. Apalagi dia sangat mendendam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurutnya telah merampas kerajaannya. Abdurrahman bin Ka'ab menuturkan, ketika surat itu sudah dibaca, Abdullah bin Ubay beserta rekan-rekannya dari kalangan penyembah berhala, mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau mendengar masalah itu lalu pergi menemuinya. Seraya bersabda, rupanya Quraisy telah mengancam kalian. Sesungguhnya mereka ingin memperdayai kalian yang lebih besar daripada tipu daya yang hendak kalian timpakan kepada diri kalian sendiri. Kalian sendirilah yang menghendaki untuk membunuh anak-anak dan saudara-saudara kalian. Setelah mendengarnya, mereka pun bubar. Barakallahu fikum. Kita lihat ya. Bagaimana ancaman itu berpengaruh. Jadi yang dilakukan oleh orang Quraisy ini ingin mengadu domba sebenarnya. Bagaimana penduduk Madinah mereka berantem di antara mereka sendiri. Yang Muslim sama yang musyrik. Dengan cara itu. Jadi Quraisy ya udah kan selamat. Dia nggak keluar fulus, dia nggak keluar tenaga, dia nggak habis waktu. Dia cukup dengan memprovokasi. Dan inilah namanya dulu apa istilahnya? Belanda itu punya istilah. Ya mereka punya filsafat atau siasat pecah belah ya. Apa? Defeat the Imparo apa? Lupa nah udah. Itu yang dilakukan. Dengan surat saja. Mereka tidur-tiduran. Mereka istirahat di Mekah. Mereka tinggal nunggu hasil. Dan terbukti. Abdullah bin Ubay bin Salul mulai menyusun kekuatan untuk perang saudara. Maksudnya perang saudara, ini orang-orang Aus dan Khazraj, mereka saudara di antara mereka. Orang Quraisy di mana? Ada di Mekah. Maka Nabi SAW membuka akal mereka. Kemudian menyentuh hati mereka dan perasaannya. Loh, kalau kalian nurutin orang Quraisy, kalian ini mau bunuh-bunuhan di antara kalian sendiri. Dan itu yang terjadi. Akhirnya orang-orang sadar. Bukan mereka takut ya, mereka sadar. Bahwa ini hanya provokasi. Ini adalah usaha untuk mengadu domba. Berapa banyak di negeri-negeri di Afrika sana terjadi perang saudara gara-gara seperti ini. Tapi beda-beda. Ada yang ancaman, ada yang modelnya bujukan, ada yang rayuan. Tapi yang jelas mereka mempelajari. Ini bagaimana cara memecah belahnya. Dengan cara apa? Wanita kasih wanita. Harta kasih harta. Tahta kasih tahta. Dan kita melihat jemaah. Di negeri kita, di negeri yang lainnya bagaimana dipecah belah antara mereka yang mungkin ya bisa disebut dari satu bendera. Barakallahu fiik. Baik. Lanjutkan apa yang terjadi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul mengurungkan niat untuk melakukan serangan pada saat itu. Karena dia melihat nyali rekan-rekannya yang masih ciut. Tetapi bagaimanapun dia tetap melakukan kontak dengan pihak Quraisy. Hampir setiap ada kesempatan dia memanfaatkannya untuk memicu gejolak antara kaum muslimin dan musyrikin. Untuk keperluan ini dia juga merangkul orang-orang Yahudi. Namun dengan bijaksana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mampu memadamkan gejolak itu dari waktu ke waktu. Barakallahu fikum. Iya, Abdullah bin Ubay bin Salul melihat ya kawan-kawannya sadar. Kalau bicara mungkin ciut nyalinya. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya nggak jadi. Penyerangan itu tidak terjadi. Dua yang diinginkan oleh orang musyrikin tidak dilakukan. Dia tidak mengusir, dia juga tidak memerangi. Tapi dia jadi ulat yang merusak. Di mana ada kesempatan dia untuk mengadu domba, maka dia ngadu domba.
Bahkan dalam rangka melakukan itu, dia merangkul orang-orang Yahudi. Di sinilah kita perlu tahu jamaah, dengan siapa engkau berkawan, dengan siapa engkau bersahabat. Kalau kita lihat fulan ini dekatnya sama Yahudi, ya bisa jadi dia menjadi mata-mata mereka, jadi kupingnya mereka. Boleh jadi dia hanya cari kenikmatan dunia dan kelezatan dunia ini. Tapi yang jelas Rasulullah SAW dapat mengkondisikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh ini. Bagaimana dia dikondisikan sampai dia mati. Keinginan-keinginan Abdullah bin Ubay bin Salul ini gak ada yang terlaksana. Kenapa Nabi perlu melakukan hal itu? Karena dia tokoh. Dia punya anak buah. Dia punya anak juga, punya keluarga. Yang kalau fulan ini nanti diganggu, boleh jadi yang sakit hati keluarganya. Maka Nabi SAW benar-benar membiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dengan segala tindak tanduknya, gerak-geriknya. Sampai ketika ada yang minta izin, Umar minta izin untuk membunuhnya. Kata, jangan, nanti orang akan mengira gimana Muhammad ini kok bunuh sahabatnya sendiri. Ketika Abdullah sudah menyatakan keislamannya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kondisi yang pertama. Supaya kita paham nanti bagaimana peperangan terjadi. Bagaimana nanti kondisi Abdullah bin Ubay bin Salul yang ternyata dia akan terus mencari kesempatan untuk mengadu domba. Bagaimana dia selalu hadir menjadi tokoh perusak. Baik, lanjutkan. Menyuarakan tekad untuk melakukan perlawanan dari Al-Masjid Al-Haram. Barakallahu fikum. Ini juga terjemahan yang menurut ana kurang tepat ya. Yang ada menyuarakan tekad atau mengumumkan untuk menghalangi orang-orang dari Masjidil Haram. Jadi menyuarakan tekad, memberikan pengumuman untuk menghalangi orang-orang Madinah datang ke Masjidil Haram. Melaksanakan umrah, melaksanakan haji. Jadi tadi usaha orang Quraisy nggak bisa. Nabi tidak diusir alaihissalatu wassalam, Nabi tidak diperangi. Maka Quraisy cari cara lain. Apa caranya? Dia mengumumkan, menyuarakan tekad bukan untuk melakukan perlawanan dari Al-Masjidil Haram, tapi untuk menghalangi orang-orang Madinah pergi ke Masjidil Haram. Bahasa Arabnya i'lan azimati saddi anil Masjidil Haram. Jadi kalau menyuarakan tekad untuk melakukan perlawanan dari Masjidil Haram, enggak. Ini terjemahan yang sangat tidak tepat ya. Baik, dilanjutkan. Baca dulu tema besarnya supaya semua bisa mengganti. Menyuarakan tekad atau mengumumkan untuk menghalangi orang-orang Madinah pergi ke Masjidil Haram. Siap. Setelah itu Sa'ad bin Mu'ad pergi ke Mekah untuk melakukan umrah. Di Mekah dia menetap di rumah Umayyah bin Khalaf. Dia berkata kepada Umayyah, "Berilah aku waktu sebentar. Siapa tahu aku bisa melakukan tawaf di Ka'bah." Barakallahu fikum ya. Ini bukan berilah aku waktu sebentar ya. Jadi dia mengatakan undur li sa'ata khalwatin. Yang artinya carikan aku waktu yang sepi. Agar aku bisa tawaf di Ka'bah. Carikan aku waktu yang sepi. Taib. Nah. Abu Jahal yang berpapasan dengan keduanya bertanya, "Wahai Abu Sofwan, siapakah orang yang bersamamu ini?" Taib, Abu Sofwan. Ini salah. Yang betul Abu Sufyan. Tunggu. Abu Sofyan. Oh, Sofwan bin Umayyah. Abu Sofwan, betul. Afwan, ana yang salah. Ini bentar. Ya Abu Sofwan.
Ya, Safwan bin Umayyah ini anaknya Umayyah. Lanjutkan. Wahai Abu Sofwan, siapakah orang yang bersamamu ini? Umayyah menjawab, dia adalah Sa'ad. Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, bukankah engkau bisa tawaf di Mekah dengan aman? Namun kalian justru melindungi orang-orang yang keluar dari agamanya. Bahkan kalian bertekad hendak membantu dan menolong mereka. Demi Allah, seandainya engkau tidak bersama Abu Sofwan, tentu engkau tidak akan bisa kembali kepada keluargamu dalam keadaan selamat. Lanjutkan. Dengan suara yang nyaring saat menanggapi, demi Allah, jika engkau menghalangiku saat ini, pasti aku akan menghalangimu dengan cara yang lebih keras lagi dalam perjalananmu melewati penduduk Madinah. Barakallahu fikum ya. Ya. Jadi Sa'ad bin Mu'ad kita tuh ya, Sa'ad bin Mu'ad ini salah satu tokoh juga di kalangan orang-orang Ansor yang ketika dia meninggal dunia arsy Allah bergetar. Radhiyallahu taala anhu. Di sini Sa'ad mau umroh. Gak mau ngapa-ngapain. Tapi bagaimana Abu Jahal ketika tahu ini Sa'ad, maka dia marah. Dan dia mengancam. Dan ancaman ini membuat Sa'ad marah. Maka Sa'ad pun mengancam. Ini ancaman dengan ancaman. Kalau dia diancam untuk tidak bisa umroh. Baik. Maka Sa'ad mengancam jalan perdaganganmu. Mereka kalau ke Syam lewat Madinah. Jadi nanti kita akan lihat perang Badar penyebabnya tadi mereka mau berangkat ke Syam. Jadi peperangan-peperangan yang terjadi yang sebabnya perjalanan mereka dihalangi, Uhud umpamanya nanti juga sama. Itu karena jalannya mereka untuk berangkat ke Syam sudah dihalangi. Karena mereka melarang umat Islam untuk umroh. Artinya benar terjadi yang diomongkan oleh saat itu terjadi. Engkau melarang kami umroh, kami melarangmu lewat kota Madinah. Jalan perdagangan. Mana yang lebih parah? Buat orang yang tidak beriman, maka harta itu lebih penting dari segalanya. Tapi buat orang yang beriman, mereka ibadah ke Mekah itu penting daripada harta. Maka kita akan lihat bagaimana umat Islam gak berangkat umroh ya. Penduduk Madinah nanti gak ada berangkat umroh. Sampai tahun ke-6 Hijriah. Dan itu pun gak boleh masuk Mekah. Sulhul Hudaybiyah. Ini menunjukkan ancaman-ancaman ini terjadi. Jadi bukan hanya di lisan. Terbukti dalam kondisi mereka. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Quraisy mengancam kaum muhajirin. Selanjutnya, orang-orang Quraisy mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk menyampaikan pesan. Janganlah kalian bangga terlebih dahulu, karena kalian bisa meninggalkan kami pergi ke Yathrib, kami akan mendatangi kalian, lalu merengut dan membenamkan tanaman kalian di halaman rumah kalian. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mengeluarkan, umat Islam tidak mengusir, dan dia juga tidak memerangi. Kemudian tadi bagaimana orang Quraisy sudah mengumumkan bahwa mereka akan menghalangi orang-orang Madinah untuk umroh. Gak cukup itu. Mereka memberikan ancaman akan datang. Kami akan datang ke kota Madinah. Ini ya. Mereka yang merasa kuat, memiliki kekuasaan, memiliki persenjataan, itu dengan mudah memberikan ancaman-ancaman tersebut. Dan itu bukan omong doang ya. Mereka juga menjalankan. Artinya benar-benar mereka itu nggak ridho umat Islam hidup tenang. Padahal rumahnya umat Islam, rumahnya sahabat-sahabat yang di Mekah, itu sudah dikuasain sama Quraisy. Penduduk atau kaum muhajirin yang meninggalkan Mekah ke kota Madinah bukan hidupnya nyaman dari sisi ekonomi. Mereka susah. Mereka sakit di kota Madinah. Tapi itulah yang namanya perjuangan. Namun disebabkan
permusuhan itu berdasarkan agama. Ana kemarin nonton potongan video ya, yang benar-benar menyakitkan hati ya, di Perancis. Dulu mereka melarang pakai jilbab di sekolah. Jadi Ana lihat video anak-anak mau pakai jilbab yang muslim itu, nanti sampai sekolah dibuka jilbabnya. Yang mereka mengatakan kami adalah orang yang paling toleransi ya. Supaya kita tahu, mereka itu gak suka, mereka benci sama kita. Hanya manis di lidah. Tapi setelah itu sekarang mereka bikin aturan baru lagi. Aturannya apa? Gak boleh pakai abaya. Gak boleh pakai abaya. Loh, tapi apa bedanya abaya dengan long dress? Umpamanya seperti itu. Mereka udah gak pakai jilbab nih, pakai long dress mereka. Apa bedanya? Apa kata mereka ketika Ana ngelihat, kata dia, bedanya ya ditanya. Engkau pakai baju itu karena agama atau karena mau gaya? Kalau karena mau gaya, tafadhol. Tapi kalau karena agama, gak boleh. Ini kebencian, permusuhan karena agama. Dan kita harus tahu peperangan antara al-haq wal batil itu ada. Ada. Walaupun kadang-kala dibungkus dengan bungkus yang berbeda. Isinya sama. Baik. Lanjutkan. Ini bukan sekedar ancaman di mulut semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa yakin dan sudah mendapatkan data tentang tipu daya Quraisy dan ambisi mereka untuk melancarkan serangan. Hal ini telah menyebabkan mata beliau sulit terpejam dan membuat para sahabat selalu berjaga-jaga. Barakallahu fiik. Kita lihat jemaah ya. Jadi mereka betul ancaman itu. Sehingga Nabi SAW itu kadang-kala begadang untuk menjaga kota Madinah. Kadang-kala beliau ketika mau tidur harus dijaga. Ini sebelum turunnya firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah menyelamatkanmu dari manusia. Sebelum turunnya ayat itu, Nabi dijaga. Dan Nabi berjaga. Karena apa? Karena Quraisy benar loh. Mereka datang. Baik, dilanjutkan. Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu an yang berkata, pada malam pertama kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau tidak bisa tidur. Beliau bersabda, seandainya malam ini ada seseorang yang soleh dari sahabatku yang mau menjagaku, saat itu pula terdengar suara gemericing senjata. Beliau bertanya, siapa itu? Sa'ad bin Abu Waqqas. Apa yang mendorongmu datang ke sini? Aku merasa khawatir terhadap keamanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku datang dengan maksud untuk menjaga beliau. Beliau langsung mendoakannya. Setelah itu beliau bisa tidur. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Di sini mungkin terjemahannya dikatakan pada malam pertama. Enggak, bukan pada malam pertama ya. Tapi pada suatu malam di kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi bukan di awal malamnya ya, enggak. Di salah satu malamnya Nabi datang SAW ke kota Madinah. Di mana Rasulullah SAW nggak bisa tidur. Kemudian beliau berkata dalam dirinya. Yang didengar mungkin oleh Aisyah ya. Andai kata ada yang datang menjaga aku, kata Nabi SAW. Terus saat datang, bukan saat dikasih tahu, bukan saat mendengar. Saat tahu-tahu terbetik di hatinya, kok dia khawatir sama Nabi SAW, maka dia datang dengan senjatanya. Inilah penjagaan dari Allah. Jadi penjagaan dari Allah itu ada yang penjagaan langsung. Ada yang penjagaan dengan sebab. Ini dengan sebab. Bagaimana Allah bikin saat berpikir untuk menjaga Nabi SAW. Maka kita perlu nyerahkan sama Allah Azza wa Jalla semuanya. Baik, dilanjutkan. Penjagaan terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Ini tidak dilakukan hanya semalam 2 malam saja, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu malam ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang dijaga, sebuah ayat turun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Beliau pun melongakkan kepala dari lubang jendela lalu bersabda, wahai semua orang, beranjaklah dari tempatku ini, karena Allah Azza wa Jalla telah menjagaku. Barakallahu fikum ya. Bukan dari jendela ya. Dari kubah. Kubah ini tenda yang dari kulit. Jadi sepertinya penjagaan ini bukan saat di rumah. Tapi saat tidur beliau alaihissalatu wassalam di seperti tenda. Ya dalam perjalanan umpamanya ya, Nabi alaihissalatu wassalam ketika singgah, ketika istirahat. Jadi perlu diganti sini. Beliau pun melongokkan kepala dari lubang jendela. Bentar ya. Tapi dari tenda. Nah. Iya, di sini disebutkan kubah itu, yang di bahasa Arabnya kubah itu, khaymatun saghiratun a'laha mustadir. Yaitu tenda yang kecil yang atasnya bulat. Jadi kita ngelihat kadang-kadang tenda itu yang atas bulat mungkin buat udara atau apa, itu namanya kubah. Jadi bukan dari jendela, tapi dari tenda. Nah, dilanjutkan. Bahaya tidak hanya mengancam diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semata, tetapi juga kaum muslimin secara keseluruhan. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwa dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tiba di Madinah, lalu dilindungi kaum Ansor, seluruh bangsa Arab sepakat untuk melontarkan satu anak panah kepada mereka. Setiap pagi dan sore mereka selalu siap dengan senjatanya. Barakallahu fikum nih. Ini Ramathum an qausin wahid yang diterjemahkan melontar satu anak panah kepada mereka. Enggak, mereka itu bersepakat. Qaus itu bukan anak panah, qaus itu panahnya ya, busur ya. Artinya semua bangsa Arab itu mengarahkan busurnya kepada umat Islam. Artinya mereka bersepakat untuk memerangi umat Islam. Ini makna dari sepakat satu busur untuk menyerang umat Islam. Maka wa kanu la yabitun illa bisilah wa la yusbihun illa fihi. Mereka setiap pagi dan sore mereka selalu siap dengan senjatanya. Iya, mereka bermalam dengan senjatanya, mereka di pagi hari mereka dengan senjatanya. Mungkin istilah sekarang itu apa? Kondisi darurat ya, darurat sipil atau apa ya. Ada istilah itu di mana ya kondisi kota Madinah, kondisi darurat. Jadi semuanya Pak bawa senjata. Siang malam mereka bawa senjata. Kenapa? Karena orang Quraisy ini bersama bangsa Arab yang lain. Kenapa bersama bangsa Arab yang lain? Bangsa Arab yang lain itu bermakmum kepada Quraisy. Sejak kapan? Sejak Perang Gajah. Mereka tahu Quraisy ini adalah kabilah yang dilindungi sama Tuhan. Maka wajar saja ketika bangsa Arab yang lain yang mereka tidak mengerti dan tidak paham mengekor kepada orang Quraisy. Mau tidak mau kota Madinah. Maka kenapa tatkala Bai'atul Aqabah ya, yang kedua itu di antara poin bai'at itu mereka siap melindungi Nabi SAW sebagaimana mereka melindungi istri dan anak mereka. Dan itu dilakukan. Walaupun di kota Madinah ada Yahudi, ada musyrikin, tapi secara umum
Mereka sudah punya kesepakatan, yang kesepakatan itu membuat mereka harus berjaga-jaga dari serangan orang-orang kafir. Taib, dilanjutkan. Izin untuk berperang. Dalam kondisi yang rawan karena adanya ancaman terhadap eksistensi kaum muslimin di Madinah, terutama yang bersumber dari pihak Quraisy yang tak pernah berhenti memperdayai dan mengganggu mereka. Allah menurunkan ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang, yang berarti tidak bersifat wajib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Barakallahu fiik ya. Ini menunjukkan bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang menjalankan perintah Tuhannya. 13 tahun di Mekah, disakiti, ditindas, bahkan dibunuh. Umat Islam tidak melawan. Ketika hijrah, mereka sembunyi-sembunyi, harta mereka dirampas oleh orang Quraisy. Umat Islam juga tidak angkat senjata. Kenapa? Karena belum diizinkan. Apalagi kondisinya memang tidak memungkinkan. Kan ada orang walaupun nggak memungkinkan tapi nekat. Ini umat Islam enggak. Mereka tidak diizinkan, mereka juga tidak nekat. Mereka melihat Rasulullah SAW disakiti ketika di kota Mekah. Mereka melihat bagaimana sebagian sahabat itu ditahan di rumahnya, di penjara, dipasung sama orang-orang musyrikin. Mereka juga tidak berontak memerangi. La. Yang ada sabar. Ketika sudah sampai ke kota Madinah dan ternyata orang Quraisy ini nggak berhenti, mereka sudah terpisah dengan jarak 435 km kira-kira. Ternyata mereka masih ganggu. Kenapa sih kok masih ganggu gitu loh? Kan udah selesai. Aku udah nggak di kotamu. Aku sudah tidak berdakwah kepada orang-orangmu. Aku udah pindah nih. Tapi ternyata mereka tetap ganggu. Ya udah. Allah izinkan. Ingat izin. Bukan perintah. Sehingga kita harus paham. Ketika diperintahkan mau tidak mau harus jalan. Ketika diizinkan maka pilihan. Boleh dikerjakan, boleh enggak. Engkau cuma diizinkan. Kok enggak mau ya enggak apa-apa. Dan ini, izin ini, untuk apa tujuannya? Ya, kita akan baca. Nah, tafadhol. Ayat ini diturunkan di antara beberapa ayat yang memberi petunjuk kepada mereka bahwa izin berperang tersebut hanya dimaksudkan untuk mengenyahkan kebatilan dan menegakkan syariat-syariat Allah. Syiar-syiar Allah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Yang benar dan yang tidak perlu diragukan bahwa izin ini turun di Madinah setelah hijrah, bukan di Mekah sebelum hijrah. Tetapi memang kita tidak bisa menentukan secara pasti waktu turunnya. Barakallahu fikum. Taib. Ini permasalahan tentang izin perang itu. Apakah sudah mulai diperbolehkan di kota Mekah sebelum hijrah atau di kota Madinah? Di sini Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dia menyebutkan bahwa yang sahih ayat ini turun di Mekah. Turunnya di Madinah. Izin untuk berperang itu di Madinah.
bukan di kota Mekah. Dan izin untuk berperang itu tujuannya untuk menegakkan kebenaran dan mengenyahkan kebatilan. Itu aja. Bukan untuk mendapatkan harta, bukan untuk mendapatkan kekuasaan, untuk memperluas negeri, enggak. Tujuannya menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Itu tujuan dari berperang dalam agama kita. Bukan karena syahwat dan nafsu mereka berperang. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Izin untuk berperang ini sudah turun, namun ada baiknya jika sikap yang diambil kaum muslimin dalam menghadapi kondisi yang dipicu oleh kaum Quraisy dan kekuatannya ini ialah dengan cara menunjukkan kekuasaan terhadap jalur perdagangan Quraisy yang mengambil rute dari Mekah ke Syam. Untuk menunjukkan kekuasaan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memilih 2 langkah. Yang pertama, mengadakan perjanjian kerjasama atau tidak saling menyerang dengan beberapa kabilah yang berdekatan dengan jalur perdagangan ini, atau menjadi penghalang antara jalur itu dan Madinah. Di bagian sebelumnya, kami sudah menjelaskan perjanjian beliau dengan pihak Yahudi, termasuk perjanjian kerjasama atau tidak saling menyerang dengan Juhainah. Sebelum beliau mengambil sikap untuk mengerahkan kekuatan militer, tempat tinggal kaum Juhainah ini berjarak 3 marhalah dari Madinah. 2. Afwan. Ya, yang kedua. 2. Mengirim beberapa kelompok utusan secara terus-menerus dan bergilir ke jalur perdagangan tersebut. Barakallahu fikum. Taib, sekarang ada izin untuk berperang. Apa yang harus dilakukan Rasulullah SAW dengan hikmah? Beliau tahu masalah perang ini sebenarnya yang paling utama itu sama Quraisy. Mereka juga yang senantiasa mengancam, memerangi. Jadi Nabi membuat sebuah perencanaan bersama para sahabatnya dan beliau subhanallah selalu bermusyawarah dan Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum. Maka yang pertama yang beliau lakukan adalah membuat perjanjian. Dengan siapa? Dengan kabilah-kabilah yang dekat dengan kota Madinah. Yang tempat mereka itu berdekatan dengan jalur yang dilalui oleh orang-orang Quraisy. Kalau sekarang kita tahu di setiap kota itu ada jalan provinsi, ada jalan kota ya. Jadi Nabi SAW melihat ini gimana caranya. Kalau bicara kekuatan umat Islam nggak banyak. Kalau bicara orang-orang Badui atau kabilah-kabilah yang tinggal di luar kota Madinah, kebanyakan mereka masih musyrikin. Ketika Nabi SAW menghadang kafilah Quraisy, boleh jadi itu orang-orang musyrikin bela Quraisy. Maka sebelum itu terjadi, Nabi SAW membuat strategi, membuat perjanjian sama mereka. Janji untuk tidak saling menyerang, janji mungkin untuk saling tolong menolong dalam poin-poin yang disepakati di antara mereka. Dan dengan cara itu ada jaminan keamanan buat umat Islam. Iya. Kemudian yang kedua, mengirim pasukan ke jalan-jalan itu ya. Ya kalau kita bicara sekarang seperti polisi yang ronda ya. Yang kerjanya keliling dengan mobil patroli mereka ini dilakukan. Untuk apa? Untuk boleh jadi salah satu tujuannya membuat orang-orang tahu ada patroli. Umat Islam ini benar-benar mengamankan jalan ini. Sehingga biasanya orang-orang jadi takut untuk melakukan pelanggaran ini dan itu. Nah, di situ ada ucapan marhalah. Marhalah itu berapa kilo?
marhalah itu disebutkan, ya ada perbedaan di antara para ulama. Tapi ada yang mengatakan bentar ya, al-marhalah. Itu disebutkan adalah perjalanan yang perjalanan sehari ya. Perjalanan sehari pakai kaki, berjalan kaki ya. Nah, bentar. Ya, tadi disebutkan marhalah itu adalah jarak yang ditempuh oleh musafir dalam sehari. Itu marhalah. Kalau dikatakan 3 marahil, itu jarak yang ditempuh 3 hari dengan berjalan kaki. Itu yang disebut dengan marhalah. Maka disebut dulu kan nggak pakai kilometer mereka. Mereka juga nggak menghitung dengan kilometer. Tapi biasanya mereka menghitung biasanya berapa hari ya ke sana ya. Pakai hadis-hadis tentang larangan wanita untuk safar ya. Itu disebutkan salasa layalin 3 malam umpamanya seperti itu. Ada yang hadisnya 2 malam. Jadi bukan pakai kilometer. Tapi pakai hari. Nah, kita lanjutkan. Ini ada penjelasan tentang tempat tinggal qabilah yang penting dan medan peperangan umat Islam. Coba ditampilkan. Nah, halaman 367 bisa dibesarkan. Taib ya. Kita lihat di mana Mekah, di mana Madinah. Kemudian di situ ada peperangan-peperangan yang sempat terjadi ya. Kita lihat ada yang namanya Tabuk, itu peperangan yang terakhir dihadirin sama Nabi SAW ya. Maka kalau naik ke atas itu kota Madinah, maka disebutkan ada nomor-nomornya, bisa dilihat ya. 1 Hudaybiyah, 2 Taif, 3 Hunain, 4 Abwa. Data nomor 4, Abwa itu tempat meninggalnya ibunda Nabi alaihissalam. Kemudian yang kelima itu Safwan. Nah, kemudian ada Hamra'ul Asad yang ke-6, yang 7 Badar, nomor 7 Badar. Ada perang Dzul Usairah, ada perang Buat, Qainuqa, Uhud, Ahzab. Jadi yang nomor 10, 11, 12 ini itu di kota Madinah. Kejadiannya di kota Madinah. Taib, kalau di sini disebutkan tempat tinggal qabilah yang penting dan medan peperangan. Qabilah di sini dilihat ada qabilah Sulaim dan Muzainah. Ada Hawazin yang di Mekah ya. Kalau Sulaim dan Muzainah itu di Madinah. Kemudian ada Tamim, ada Banu Hanifah, ada Abdul Qais, ada Asad, ada Ta'i, ada Kilab. Ini qabilah-qabilah yang tinggal di Jazirah Arab. Taib, ana rasa mungkin kita cukupkan di sini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang perang Badar atau pasukan-pasukan yang diutus oleh Nabi alaihissalam sebelum perang Badar. Karena perang Badar itu menjadi perang terbesar, tapi sebelum itu ada pasukan-pasukan yang diutus. Ini menunjukkan bahwasanya umat Islam bukan umat yang sembrono.
Bukan umat yang tergesa-gesa. Tapi umat yang melakukan sebuah tindakan. Yang pertama berdasarkan bimbingan wahyu. Yang kedua ada hal-hal yang dimusyawarahkan dan direncanakan. Bukan bondo nekat. Bukan sekedar sakit hati, bukan sekedar balas dendam, enggak. Semuanya ada aturan. Karena terkadang umat Islam ini atau sebagian oknum dari umat Islam melakukan sebuah tindakan yang dia anggap itu baik dan benar, ternyata berdampak kepada masalah yang lebih besar yang mempengaruhi stabilitas umat Islam yang lainnya. Maka dengan kita mengkaji sejarah, kita jadi tahu juga. Oh ternyata seperti itu ya. Oh ternyata ada perencanaannya. Oh kalau ternyata memang tidak memungkinkan, jangan memaksakan diri. 13 tahun di kota Mekah nggak ada perang. Loh kan jihad, masuk surga Ustaz. Kenapa tidak? Kita itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Bagaimana kita mewariskan kepada generasi yang selanjutnya. Bukan engkau berpikir yang penting saya mau mati. Bagaimana engkau hidup mengabdi kepada Allah dan mati husnul khatimah. Baik. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Kalau memang sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tafadhali. Nah Ustadz, jazakallah khairan ya Ustadz. Ada yang mau bertanya langsung Ustadz berkaitan dengan tema Ustadz? Tafadhali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita yang ini Ustadz, itu terjadinya sebelum peperangan Badar, itu berarti terjadi di tahun berapa ya Ustadz? Yang barusan kita bahas. Kenapa? Kejadian yang sekarang kita bahas ini, itu sebelum peperangan Badar kan Ustadz? Belum ada perang. Kita belum bicara perang ya. Kita belum bicara perang. Tadi kan udah disebutin. Jadi sebelum perang Badar itu ada pasukan-pasukan yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka menjalankan rencana Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, Nabi membuat perjanjian. Mau nggak mau beliau berangkat bersama sahabat menuju kabilah-kabilah yang ada. Yang kedua tadi disebutkan beliau mengirim pasukan-pasukan, satuan-satuan pasukan. Apa mungkin bahasa tentaranya ya. Dikirim itu sebelum perang Badar. Makanya sebelum perang Badar itu Nabi SAW sudah mengirim pasukan. Nanti kita akan kaji pasukan untuk menghalangi kafilah dagang Quraisy ketika berangkat ke Syam. Tapi ternyata lolos. Ketika berangkat, pulangnya dihadang. Nah, pulangnya dihadang itu terjadi perang Badar. Itu semua terjadi sebelum perang Badar. Dan kita tahu perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang keduanya Ustadz, kenapa peperangan itu kan tidak terjadi di Mekah? Artinya setelah di Madinah. Pertanyaan Ana, banyak kejadian-kejadian di luar sana ya Ustadz ya, terutama yang minoritas muslim, yang dimana muslim itu diperlakukan secara zalim. Sebenarnya sikap apa sih yang tepat Ustadz? Seperti anak-anak sekolah ya masih kecil, yang mereka itu disuruh berdiri di depan, sementara anak-anak yang di luar dari muslim itu untuk menampar dia gitu Ustadz. Itu banyak di media sosial, dan kebetulan juga ada yang mahasiswa muslim yang dihajar juga secara keroyokan dan rame. Sebenarnya gimana sih Ustaz sikap, apakah mereka tidak, dengan di minoritas itu mereka tidak melakukan kegiatan, artinya mereka tidak belajar, atau memang biarkannya mereka belajar tapi dengan dizalimi seperti itu, atau gimana ya Ustaz ya sikapnya? Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, ini masalah berkaitan dengan banyak hal. Yang pertama berkaitan dengan hukum tinggal di negeri non-muslim. Apa hukumnya kita menetap di tempat itu? Ini pembahasan yang cukup panjang. Poinnya bahwasanya seorang muslim ketika dia bisa menegakkan agamanya di tempat itu dan menjaga agamanya, dan dia memang ya tidak
tidak terzolimi, ya, dia memiliki kebebasan melaksanakan agama, syiar-syiar agamanya bisa dia tegakkan, maka dia diperbolehkan tinggal di tempat itu. Tapi ketika tidak, maka dia hijrah. Sebagaimana hijrahnya Rasulullah SAW, maka disyariatkan hijrah. Dan hijrah itu syariat yang berlaku sampai akhir ya, sampai pintu tobat ditutup ya. Hijrah itu disyariatkan seperti itu. Seperti saudara-saudara kita yang di sana umpamanya, mereka belajar. Yang pertama, mereka belajar agama atau belajar apa? Oh, ternyata mereka belajar umum. Belajar tentang dunia. Mereka di sana. Dan alhamdulillah, Anda nggak tahu di luar sana ya. Tapi di negeri kita ternyata belajar umum itu bisa homeschooling. Tetap engkau bisa belajar dan agamamu terjaga. Sebagian mereka Muslim, seperti yang di Indonesia, ada Muslim yang nggak terlalu peduli dengan agama. Yang dia pedulikan bagaimana anak ini sekolah, dapat ijazah, bekerja. Jadi orientasinya duniawi, tidak memikirkan agama. Seorang yang memikirkan agama, maka dia akan berpikir, anakku sekolah di sana, udah dibully umpamanya. Terus ilmu yang didapat juga di tempat itu, bukan ilmu yang memang nggak didapat di tempat lain gitu. Bisa didapat di rumah. Kalau bicara sekedar transfer knowledge sekarang ini, oh pakai YouTube, pakai apa, bisa. Umpamanya seperti itu. Maka kalau tanya, apa yang harus dilakukan mereka? Lihat mereka, apa kemampuan mereka? Kenapa mereka tinggal di tempat itu? Dan konsekuensi ketika mereka tetap maksa di tempat itu, ya mereka akan ditindas. Kalau bicara apakah kita boleh melawan, engkau mau melawan apa? Yang ada engkau semakin tertindas. Maka yang tadi disampaikan umat Islam itu melangkah berdasarkan wahyu yang sudah Allah turunkan. Dan juga ada musyawarah di antara mereka tentang apa yang harus mereka kerjakan. Kita kesian jamaah. Kalau engkau membaca bagaimana Nabi SAW di kota Mekah sebelum hijrah, kesian. Kesian sekali Nabi SAW. Tapi memang gak bisa melawan. Terakhir apa? Hijrah. Kalau mau ditarik lebih mundur lagi, bagaimana Bani Israel ketika hidup bersama Fir'aun di Mesir. Yang bayinya disembelih hidup-hidup. Bayi laki-lakinya, yang perempuan dibiarkan hidup. Terakhir, gak bisa ngelawan memang. Gak punya kekuatan. Dakwah dilakukan sama Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya mentok. Seperti Nabi SAW 13 tahun mentok di kota Mekah, harus hijrah. Nabi Musa pada akhirnya hijrah. Meninggalkan Mesir. Jadi seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan ya Ustadz. Ana baca pertanyaan masuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa faktor utama yang menyebabkan kaum Yahudi dan Nasrani sampai hari ini sangat membenci dan memerangi umat Islam Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Nah, kalau bicara apa faktor yang utama, iblis yang tidak pernah berhenti menggodain manusia. Yang kedua, hasud dan iri mereka terhadap umat Islam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tahu di dalam kitab mereka. Masya Allah jemaah. Ana baca, Ana kemarin dengarkan sebuah ceramah. Kemudian disebutkan di salah satu pembahasan di Taurat. Dia sebutkan Asy-Syi'a 28 apa ya. Seperti itu. Ana baca jemaah. Cari tahu, ternyata subhanallah. Di situ disebutkan akan ada nabi nanti yang dia akan didatangin malaikat, kemudian malaikat itu mendekap dia, lalu mengatakan ikro, bacalah. Tapi orang itu mengatakan aku nggak menulis, ana la aktub seperti itu. Ini terjadi penyelewengan. Jadi mereka tahu. Cuma ternyata nabinya itu dari bangsa Arab. Bukan dari Yahudi. Bukan dari Bani Israel. Yang menyebabkan mereka hijrah ya. Kita kalau baca sejarah bagaimana mereka hijrah. Meninggalkan Syam. Ke kota Madinah. Ada apa Yahudi di kota Madinah? Ngapain mereka jauh-jauh? Ke Khaybar mereka. Karena memang mereka tahu dalam kitab mereka.
Cuma gara-gara hasadan min indi anfusihim. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Karena hasutnya mereka, maka mereka nggak mau. Yang kedua yang menyebabkan mereka seperti itu, sombong, menolak kebenaran. Nggak mau mereka. Karena mereka yang namanya orang, kalau jadi pengikut, ya yang namanya pengikut ya di belakang. Yang namanya bawahan ya di bawah. Mereka nggak mau. Mereka maunya di atas, mereka maunya jadi pemimpin. Gimana mereka menjadi ekor? Makanya umat Islam kesian ketika mereka jadi ekornya Yahudi dan Nasrani. Padahal mereka umat pemimpin. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi itu sebenarnya, dan peperangan antara hak dan batil ya. Itu ada, dan kemudian mungkin penyebab lainnya hubbud dunya, kecintaan kepada dunia. Karena kalau sudah bicara Islam ya, mereka harus hidup dengan aturan ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sedangkan mereka, kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka menghalalkan riba, membuat mereka menghalalkan berburu di hari Sabtu yang sudah dilarang ya. Jadi ada banyak hal yang mereka tentunya berat untuk menerima Nabi Muhammad alaihissalam karena dari bangsa Arab. Kemudian kita lihat ya sekarang ini muncul istilah kadrun umpamanya ya. Karena tadi kebencian kepada Arab. Nabinya kok orang Arab? Kenapa kok bukan dari mereka? Kenapa kok bukan dari Indonesia? Kenapa kok bukan dari Allah yang tahu kenapa nabinya diutus di sana. Dan Allah Allamul Ghuyub. Allah alimun khabir. Alimun hakim. Seperti itu wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan istilah hijrah di zaman sekarang Ustadz? Yang dulu belum berhijab, sekarang berhijab, dan lain-lain. Bagaimana cara menjaga hijrahnya hati agar selalu istiqomah? Karena sebagian kita baru hanya hijrah luarnya, fisiknya saja. Demikian Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik ya. Bicara hijrah, al-hijratu hijratan. Hijrah itu ada dua macam. Mungkin secara bahasa hijrah itu artinya meninggalkan. Al-hijratu hijratan. Hijrah dua macam. Yang pertama hijrah rohani. Mentalnya, hatinya yang hijrah. Yang kedua fisiknya yang hijrah. Hijratul abdan. Kalau hijrah yang kedua itu sebenarnya adalah hasil dari hijrah yang pertama. Nabi SAW mengatakan al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Dia hijrah. Hatinya hijrah, kemudian fisiknya hijrah. Boleh jadi fisiknya hijrah dari satu negeri ke negeri lainnya. Boleh jadi fisiknya hijrah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi hijrah hijrah hatinya, kemudian hijrah fisiknya. Makanya kadang-kadang kita ngelihat ada orang yang hijrah yang dulu dia kerja di tempat yang haram, dia keluar. Itu hijrah. Jadi orang yang meninggalkan larangan Allah dikatakan hijrah. Ya dulu aku, ya semua halal, momen seperti itu. Apa sih dosa yang gak aku kerjakan? Setelah aku dapat hidayah, alhamdulillah, aku hijrah. Maksudnya aku hijrah, aku meninggalkan dunia gelap dia. Dia meninggalkan dosa-dosa dia. Dia kepingin lebih baik lagi. Sehingga dia belajar. Dan kadang-kala dia pindah tempat. Iya. Baik, kalau bicara apa yang harus dilakukan supaya hijrahnya bukan cuma penampilan. Ya tadi hijrah itu utamanya bukan hijrah luar, tapi hijrah hatinya. Kalau bicara penampilan, wallah sangat mudah sekali merubah penampilan. Kita dapat melihat ya bagaimana para penghibur, para penyanyi, artis di bulan Ramadan pakai jilbab mereka. Bagaimana ketika berdekat umroh, wallah mereka pakai cadar. Iya. Mereka tertutup rapat. Pulang kembali asal. Kenapa? Iya. Hijrah itu bukan dimulai dari hatinya masalahnya. Hanya sekedar penampilan. Gimana Ustaz, semua pada pakai abaya? Masa anak nggak pakai abaya? Pakai juga dia. Lingkungan kadang-kadang mempengaruhi dia. Jadi bagaimana cara kita supaya
bisa istiqomah supaya hijrah kita bukan hanya penampilan, bukan hanya fisik, maka langkah utamanya adalah memperbaiki niat. Niat. Rasulullah SAW mengatakan ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niatnya dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu. Nabi langsung memberikan contoh dengan hijrah. Barang siapa yang hijrahnya ila imra'atin yankihuha aw dunya, faman kanat hijratuha li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya dikarenakan dunia, dia hijrah untuk memperbaiki taraf ekonomi. Karena dunia. Atau karena perempuan yang hendak dia nikahin, hijrah. Dia akhirnya hijrah juga untuk ngejar perempuan itu. Karena dia mau nikah sama perempuan tersebut. Bukan karena Allah. Ya udah dia hijrahnya yang dia tujukan. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, menuju kepada Allah, menuju kepada Rasulnya. Dia ingin melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dia ingin mencari keridhaan Allah dan meniti jalan Rasul SAW. Maka dia hijrahnya menuju kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini langkah pertama. Kalau kita bicara bagaimana supaya kita hijrahnya nggak cuma fisiknya. Engkau perbaiki niatmu. Engkau kenapa hijrah? Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW, kalau ada orang baru hijrah atau ada orang baru masuk Islam, apa kata Nabi SAW? Ajarkan Al-Quran kepada saudara kalian dan fahamkan agamanya. Jadi orang yang hijrah itu nggak akan sempurna hijrahnya kecuali dia dengan membaca Al-Quran dan belajar agama. Maka ini yang kedua, engkau lakukan apa tidak? Kalau engkau lakukan itu, insya Allah engkau terus belajar agama, yang mengkaji agama. Jadi bukan sekedar ya fisiknya berubah tapi nggak pernah hadir ke majelis ilmu. Kemudian nggak pernah kumpul sama orang-orang yang belajar agama. Nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah mengkaji Al-Quran. Ya akhirnya hijrahnya fisiknya doang. Yang dia tahu hijrah itu jenggoten, pakai cadar atau pakai jilbab besar. Ini hijrah. Hijrah kemana engkau? Hijrah menuju Allah, Allah turunkan Al-Quran. Hijrah menuju Rasul SAW, Nabi SAW memberikan contoh dengan sunnah-sunnahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, minta tolong penjelasannya mengenai Rabu Wekasan Ustaz yang diyakini sebagai hari turunnya bencana karena bertepatan dengan hari ini adalah hari terakhir di bulan Safar ya Ustaz ya. Jadi banyak amalan-amalan yang melakukan amal-amalan yang menolak balahi di hari Rabu, salah satunya itu dengan melaksanakan sholat sunnah hajat 4 rakaat. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi jamaah, sebelum Ana menjelaskan tentang Rabu Wekasan, Ana ingin kita menyamakan persepsi kita bahwasanya beragama itu mengikuti qala Allah, qala Rasul. Beragama itu mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena kita beragama berdasarkan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman mereka yang melihat Quran itu turun dan menyaksikan Nabi SAW bersabda. Berkaitan dengan Rabu Wekasan ini, hendaklah kita menggelitik hati orang-orang yang mengadakan Rabu Wekasan ini dengan cara apa? Dengan cara mengajak mereka untuk mencari tahu. Dari mana ada Rabu Wekasan ini? Emangnya Allah sebutkan dalam Al-Quran? Enggak. Emangnya ada hadis Nabi SAW? Enggak juga. Terus dari mana? Disebutkan
Ini kemarin Ana bahas ya. Jadi masih ada pembahasan itu. Jadi ada pandangan Syekh Abdul Hamid Quds dalam kitabnya Kanzun Najah was Surur fi Fadailil Azminati was Suhur. Ini kitab membahas tentang fadilah-fadilah masa dan bulan. Waktu dan bulan. Ini fadilahnya apa, fadilahnya apa. Dijelaskan dalam kitab itu bahwa banyak para waliullah. Ini ana nukil dari websitenya salah satu ormas. Yang ormas besar juga ini mengingkari hal itu. Ini ana bacakan dari islam.nu.org. Yang mana mereka juga mengingkari hal itu. Mereka menyebutkan ini nggak benar. Disebutkan di situ bahwasanya banyak para wali Allah yang mempunyai pengetahuan spiritual yang tinggi mengatakan, lihat sumbernya sudah berbeda. Tadi Anda ingin menyatukan persepsi kita bahwa beragama itu qala Allah qala Rasul. Berdasarkan pemahaman mereka yang sudah mempraktekkan agama ini. Ini sumbernya sudah bukan yang dua tadi. Apa sumbernya? Banyak para waliullah yang mempunyai pengetahuan spiritual yang tinggi. Mengatakan bahwa pada setiap tahun Allah menurunkan 320.000 macam bala bencana ke bumi dan semua itu pertama kali terjadi pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Yang jelas ini kalau kita bicara secara ilmiah, ini nggak bisa dibuktikan. Jadi sebuah risalah yang gagal. Kalau itu tesis, maka tesis itu nggak diterima. Karena sumbernya dari mana engkau? Maka akhirnya disebutkan di sini, oleh sebab hari tersebut menjadi hari yang terberat di sepanjang tahun, maka barang siapa yang melakukan sholat 4 rakaat. Di mana setiap rakaat setelah Al-Fatihah dibaca surat Al-Kautsar 17 kali. Lalu surat Al-Ikhlas 5 kali. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas masing-masing sekali. Lalu setelah salam membaca doa, maka Allah dengan kemurahannya akan menjaga orang yang bersangkutan dari semua bala bencana yang turun dari itu sampai sempurna setahun. Apa penjelasan di sini? Mereka nyebutkan, pertama tidak ada nas hadis khusus untuk hari Rabu bulan Safar. Nggak ada. Itu jelas. Mereka menyatakan itu alhamdulillah. Dan mereka menyatakan sudah, berarti nggak boleh kita mengadakan ritual itu. Orang mau sholat sunnah, mau apa, ya sepanjang hari kita boleh. Tapi kalau kita melakukan sholat sunnah, karena meyakini dengan sesuatu yang tidak disabdakan Nabi SAW, gimana engkau sebagai pengikut Nabi SAW? Maka sekali lagi bagaimana kita menggerakkan hati orang-orang itu, engkau beragama menurut apa? Qala Allah, qala Rasul. Kalau Nabi melakukan, Nabi mengatakan rebukasan seperti itu, ya kita semua harus meyakininya. Ini bicara hal yang gaib. Kalau bicara waliullah, ya ingat wahyu sudah turun, sudah putus. Wahyu sudah putus. Nggak bisa ada seorang menambahkan sesuatu ke dalam agama gara-gara ya dia dapat ilham, dapat apa, nggak bisa. Allah sudah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka ini kesempatan buat kita jemaah. Tadi antum bikin broadcast, orang mungkin yang tanya hanya sekedar mengatakan coba engkau cari tahu. Apakah ini dicontohkan sama Nabi SAW dan para sahabatnya. Apakah Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya menjelaskan hal itu kepada murid-muridnya umpamanya. Sehingga kita yang madhabnya Syafi'i mengikuti hal itu. Atau ternyata seperti disebutkan. Ini hanya apa ya, boleh jadi disebutkan hanya bukan pemikirannya, khurafat ya. Sesuatu yang tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah.
Tapi bahasa kita tadi bismillah diajak. Karena harapan kita, kalau ternyata mereka, enggak Ustaz, ada hadisnya, ada ayatnya, loh kita ikuti. Karena seorang muslim itu harus tunduk dengan qala Allah, qala Rasul. Baik, itu penjelasan sedikit tentang Rebu Kasan. Maka biarlah hari ini berlalu seperti hari-hari yang lainnya. Karena memang tidak ada penjelasan tentang hari naas, hari bencana, hari bala. Sehingga kita melalui hari Rebu ini di sore hari nanti. Kalian jangan lupa untuk membaca zikir petang, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah, kayaknya itu menjadi pertanyaan penutup kita ya, karena Ana harus ngajar. Dan sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.